Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, ikhwan akhwat TV Rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Kita secara fitrah tidak menginginkan bahwa kejahatan ada di rumah kita. Kita tidak menginginkan bahwa syaitan ada di rumah kita. Namun syaitan ini dari bangsa jin tidak nampak. Tapi bagaimana caranya kita membentengi rumah kita dari syaitan? Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita membentengi rumah kita dari tipu daya syaitan, agar rumah kita ini penuh keberkahan, mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang pertama, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Salah satu contoh adalah kita masuk rumah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebuah riwayat yang sangat panjang, ketika seorang laki-laki berzikir ketika masuk ke rumahnya dan ketika makannya, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, qala syaitan li ashabi la mabita wa la asya'a, bahwa ketika seorang laki-laki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki rumahnya dan ketika makannya, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, kalian tidak bisa bermalam dan kalian tidak bisa makan malam. Maka ikhwan ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu doa yang sangat dahsyat sekali bagaimana agar syaitan tidak masuk ke rumah kita. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Inilah satu doa yang ketika kita membaca doa ini ketika masuk rumah, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, mereka tidak bisa bermalam di rumah kita. Kemudian yang kedua adalah adab ketika hendak makan. Bagaimana ketika kita makan, kita membaca bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan mengatakan kepada kawannya, kalian tidak bisa dapat makan malam di rumah tersebut. Kemudian bagaimana kita hidupkan sunnah dalam diri kita, yaitu kita dengan memotong kuku kita, dengan menahan, dengan ketika kita menguap. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika kita menguap, kita tahan dengan mulut kita, dengan tangan kita, maka syaitan tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Inilah adab-adab sunnah Nabi SAW yang hendak kita hidupkan dalam diri kita, di dalam rumah kita. Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi dalam diri kita, di rumah kita, maka syaitan tidak bisa memperdaya diri kita dan tidak bisa masuk rumah kita. Kemudian ketika kita adab masuk, ketika masuki tempat tidur kita, idza awaita ila firasyika, ketika kita mendatangi tempat tidur kita, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Inna syaitan la yaqrabaka hatta tusbiha. Sesungguhnya syaitan ini tidak akan mendekati engkau sampai subuh hari. Ini yang kedua adalah adab ketika kita memasuki tempat tidur kita. Kemudian yang ketiga adalah adab ketika kita memasuki istinja kita, tempat buang hajat kita. Ketika kita memasuki
WC, toilet, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan wanita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita hidupkan adab-adab Islami, sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga kita? Karena sungguhnya syaitan ini hendak menghancurkan rumah kita, rumah tangga kita. Dan sebuah riwayat yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, sesungguhnya iblis mengutus setara-taranya. Bagaimana program yang utama, visi misi utama dari iblis adalah yufarrik, menghancurkan, memecah belahkan, mencerai-beraikan rumah kita. Maka syaitan tidak akan meninggalkan rumah kita hingga rumah kita ini suami istrinya terpecah belah. Maka untuk itu bagaimana melindungi rumah kita adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita di rumah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, Inna syaitan dhi'bul insan. Sesungguhnya syaitan itu serigala pemangsa manusia. Sebagaimana serigala memangsa domba yang kecil dan lemah. Maka dari itu, jagalah dirimu dan masyarakatmu dengan bersatu, berjamaah dan selalu ke masjid. Inilah amat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan masyarakat kita. Masyarakat terkecil adalah rumah tangga kita, keluarga kita. Maka bagaimana kita sebagai seorang suami, kita sebagai laki-laki, kita sebagai kepala rumah tangga punya tugas dan tanggung jawab menjaga diri kita dan keluarga kita dari musuh yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena syaitan-syaitan mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka ikhwan akhwat sekalian, bagaimana kita ingatkan diri kita? Kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Maka untuk itu, bagaimana kita ajak keluarga kita untuk menghidupkan doa-doa masnunah di rumah kita. Sebelum masuk rumah, sebelum makan, sebelum memasuki toilet, sebelum tidur kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah kita, akan menjaga keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan diri kita dan keluarga kita dari musuh yang sebenarnya, yaitu syaitan. Terakhir, pemirsa TV Rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa syaitan ini musuh yang nyata, dan cara menghancurkannya, cara mengusirnya dari diri kita dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka semua urusan Allah akan mudahkan. Semua musuh-musuh Allah akan singkirkan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana sekali lagi kita mengajak diri kita dan keluarga kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, agar Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di rumah kita. Ketika rumah-rumah kita sudah ada turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap masyarakat, setiap kampung Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan. Ketika kampung-kampung ada keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada negara ini, kepada Indonesia yang kita cintai ini. Maka bagaimana sekali lagi kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.